Halo, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Saputra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sanglang Buana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi yang sekarang berada di semester 2. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan interview dari Google Student Ambassador 2026. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusias di kampus? Yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya Google adalah bagaimana mereka tidak hanya mengembangkan teknologi yang canggih, tetapi memastikan teknologi itu relevan dan bisa diakses banyak orang. Contohnya seperti Google Gemini. Nah, bagi saya Gemini itu bukan sekedar fitur AI, tetapi simbol bagaimana Google melihat masa depan AI sebagai kopilot manusia dalam berpikir dan berkarya. Jadi, bukan pengganti. Nah, yang membuat saya semakin tertarik adalah komitmen Google terhadap penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis, yang dimana di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, saya percaya inovasi harus berjalan seiring dengan nilai dan tanggung jawab sosial. Selain itu, saya juga mengagumi bagaimana Google membangun ekosistem pembelajaran bukan hanya produk, tapi melalui program seperti Google Developers dan Google for Education. Jadi, Google itu menyediakan ruang belajar, komunitas, dan kolaborasi. Mengapa Google Student Ambassador ini cara terbaik bagi saya? Karena saya tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penggerak adopsi teknologi yang berdampak nyata. Di kampus, saya melihat nih, banyak mahasiswa sudah menggunakan AI, tapi masih sebatas untuk menyelesaikan tugas. Padahal AI itu tuh bisa dimanfaatkan lebih jauh untuk riset atau membangun personal branding, meningkatkan produktivitas organisasi, bahkan bisa menciptakan solusi sosial. Nah, melalui peran saya sebagai Google Student Ambassador, saya memiliki akses pada ekosistem request dan jaringan dari Google yang dapat saya bawa ke kampus. Jadi membuat dampaknya itu tidak hanya untuk personal, tapi sistematis. Saya ingin menjadi representasi bahwa mahasiswa bukan hanya konsumen teknologi, tetapi kontributor yang mampu memanfaatkan secara etis dan strategis. Karena pada akhirnya teknologi yang hebat membutuhkan manusia yang mau menggerakkannya. Gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara tech and chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Nah, tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan off the box. Nah, sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang. Di sini saya akan merancang satu kegiatan utama yang bernama AI Blind Challenge Gemini versus Your Brain. Konsepnya jadi peserta akan dibagi menjadi beberapa tim. Setiap tim mendapatkan satu studi kasus ringan yang relatable dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya, menyusun ide konten campaign organisasi kampus, atau menyusun rencana event kreatif dengan budget terbatas. Jadi tantangannya itu selama 10 menit, 10 menit pertama mereka selama 10 menit pertama, mereka harus menyelesaikan challenge tanpa bantuan AI. Jadi setelah itu, 10 menit berikutnya, mereka boleh menggunakan Google Gemini untuk menyempurnakan hasilnya. Nanti di akhir sesi kita bandingkan seberapa efisien prosesnya, seberapa kreatif outputnya, dan apa yang berubah setelah kolaborasi dengan AI. Nah, yang membuat ini out of the box adalah bukan sekedar demo teknologi, tapi pengalaman langsung merasakan perbedaan antara bekerja sendiri dan bekerja AI. Nah, setelah challenge, bakal ada sesi refleksi santai yang akan ditanyakan, yaitu apakah AI menggantikan kita atau justru memperkuat kita. Jadi tujuannya bukan hanya memperkenalkan produk dari Google, tetapi membangun mindset
bahwa AI adalah copilot bukan autopilot. Jadi acara ini bakal interaktif tapi fun gitu, dan tentunya bakal relatable dengan mahasiswa gitu. Soal pertanyaan yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau capai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi aku pernah mengalami sebuah pengalaman yang paling menantang. Jadi ketika itu saya menjadi divisi acara kampus dalam sebuah kegiatan kampus. Jadi saat itu tuh H-5 sebelum acara berlangsung. Salah satu pengisi acara utama tiba-tiba membatalkan kehadirannya karena alasan yang mendadak. Padahal nama beliau ini sudah menjadi daya tarik utama dalam publikasi kami. Tim tentu panik karena takut peserta kecewa dan jumlah kehadirannya menurun. Nah, di situ saya fokus mencari pengganti, tapi dengan berpikir berbeda. Jadi awalnya acara itu formatnya seminar satu arah. Nah, saya langsung mengusulkan untuk menggantinya menjadi interactive sharing session dan mini talk show dengan menghadirkan dua pembicara muda yang relevan dengan topik, lalu dikemas dengan lebih dinamis dengan sesi diskusi dan studi kasus langsung. Jadi tujuan utama acara tersebut saya ingin memberikan insight dan pengalaman belajar yang bermakna, dan justru itu bisa menjadi nilai tambah karena interaksi dan keterlibatan peserta. Saya kemudian menghubungi relasi yang saya miliki, termasuk alumni yang memiliki pengalaman praktis sesuai tema acara. Kami juga menambahkan sesi Q&A cepat yang tentunya bakal ada hadiah agar suasananya hidup dan lebih fun. Nah, untuk menjaga ekspektasi peserta, kami juga melakukan komunikasi ulang di media sosial dengan angle baru. Jadi contohnya kayak apa pengalaman yang akan kamu dapatkan gitu. Hasilnya di luar ekspektasi, peserta justru lebih aktif dan engagement meningkat. Banyak yang mengatakan formatnya lebih seru dan tidak membosankan. Dari situ saya belajar bahwa kreativitas sering muncul saat kita berhenti terpaku pada rencana awal. Jadi pengalaman itu mengajarkan saya bahwa berpikir off the box bukan berarti membuat sesuatu yang rumit, tapi berani mengubah sudut pandang, cepat beradaptasi, dan tetap tenang dalam tekanan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Dan dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus. Jadi jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, pencapaian paling membanggakan dalam 3 bulan pertama bukan sekadar menyelenggarakan acara, tetapi membangun positioning bahwa teknologi Google relevan, membumi, dan berdampak nyata bagi mahasiswa. Di 90 hari pertama, saya ingin menciptakan 3 fondasi yang terukur dan berkelanjutan. Yang pertama ada visibility, mengadakan minimal 2 sesi interaktif berbasis praktik yang membuat mahasiswa benar-benar menggunakan tools seperti Google Gemini untuk kebutuhan nyata. Yang kedua ada community, yaitu membentuk komunitas kecil yang konsisten bertemu untuk eksplorasi AI secara etis dan strategis. Dan yang terakhir yaitu multiplier effect, yaitu mendorong anggota komunitas menjadi penggerak di organisasi. Nah, dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus itu mindset shift. Jadi dari awal mindset kita adalah AI sebagai jalan pintas, tetapi kita ubah mindset tersebut menjadi AI itu sebagai partner berpikir, dan juga budaya eksplorasi teknologi yang bertanggung jawab, dan tentunya ruang diskusi yang inklusif tentang masa depan digital dan kesiapan karir. Jadi saya ingin merasa bahwa teknologi Google bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang bisa mereka kuasai dan manfaatkan secara bijak. Untuk di luar kampus, dampak yang ingin saya ciptakan yaitu menginisiasi kolaborasi lintas kampus
agar akses literasi AI semakin luas. Dan tentunya saya ingin membuat konten edukatif di media sosial yang aplikatif dan mudah dipahami. Dan saya juga ingin menjadi representasi mahasiswa yang mampu menggunakan teknologi Google secara etis dan strategis di ruang publik. Saya ingin ketika orang mendengar Google Student Ambassador, mereka tidak hanya melihat program, tetapi melihat sosok yang membawa solusi dan literasi digital. Jadi pada akhirnya Google Student Ambassador ini adalah tentang memastikan nilai inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab benar-benar hidup di lingkungan mahasiswa. Nah, jika dalam 3 bulan pertama saya berhasil membangun kepercayaan, membentuk komunitas aktif, dan memulai perubahan cara berpikir, maka saya tahu saya bukan hanya menjalankan peran, tetapi benar-benar menjadi representasi Google yang kredibel dan berdampak. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan interview dari Google Student Ambassador. Terima kasih.